Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya. Masih kenal dengan saya? Nes pasti anak kenal dengan saya. Kalau boleh perkenalkan lagi, My name is Muhammad Elbase. Good. Mantap. Seperti biasa akan menjelaskan sedikitnya tentang adjective clause, noun clause, adverbial clause, dan adverb clause. Alhamdulillah, yang pertama saya akan mengucapkan you don't have to be perfect to be amazing. Langsung saja, yang pertama tentang adjective clause, yang mana yang pertama ini adjective clause sebagai salah satu bagian penting dalam mempelajari bahasa Inggris, karena dalam penekanan suatu informasi dengan suatu kalimat yang lebih rinci. Adjective clause ini juga merupakan klausa yang tidak dapat berdiri sendiri atau disebut juga sebagai dependent clause. Perannya adalah memodifikasi pronoun dan noun dalam suatu kalimat yang kompleks. Terus yang mana adjective clause ini mempunyai ciri kalimat, yang mana ciri kalimatnya ini dimulai memiliki subjek dan predikat tentunya, serta diawali dengan relative pronoun seperti who, which, was, did, whom, atau relative adverb when, why, where. Selain itu, terdapat 3 karakteristik yang penting yang dimiliki adjective clause. Di antaranya harus memiliki kata kerja, harus dimulai dengan relative verb atau relative pronoun. Sebagai adjective juga berfungsi menjawab pertanyaan-pertanyaan dimulai dari apa, yang mana, berapa, banyak, dan lain sebagainya. Pola yang pertama tadi contohnya seperti I lost my bag whom I brought from her. Nah, pada kalimat ini whom berperan sebagai relative pronoun, sementara I berfungsi sebagai subjek, dan yang brought berfungsi sebagai predikat tentunya. Kalau ada subjek pasti predikat verb. Ya, langsung saja dilanjutkan, yang mana dalam mempelajari bahasa Inggris itu sangat sulit guys ya. Kalau dalam mempelajari pola adjective clause dalam bahasa Inggris kadang akan terasa sulit sulit. Oleh sebab itu pentingnya terdapat panduan yang menyajikan berbagai materi secara keseluruhan mengenai bahasa Inggris bagi pemula, yang mana terdiri dari tense, grammar, dan vocabulary yang merupakan hal penting dalam dasar bahasa Inggris yang tersedia pada buku Mastering English Tense, Grammar, Vocabulary untuk pelajar autodidak. Promosi guys. Langsung saja masuk kepada rumus adjective clause sebagai subjek yang menggunakan who, that, serta which. Contohnya ada pada cotton candy, the dress made of sugar. Fungsinya adalah sebagai objek dengan menggunakan kata whom, that, which, dan juga who. Misalnya saja pada kalimat that is book what I went to buy. Fungsi lainnya ada pada was, tak banyak memahami fungsi ini. Contohnya ada pada a few was care has, beberapa sifat noun yang bisa digambarkan tiap ilustrasi, kemudian memiliki rumus-rumus yang berbeda. Di antaranya non ditambah kamu sedang melakukan sesuatu, non di mana kamu kemudian melakukan sesuatu, non mengapa kamu melakukan sesuatu, non apa yang kamu lakukan, dan lain sebagainya.
Nah, kata noun ini berfungsi mewakili yang hendak dijelaskan. Jadi dapat dikategorikan adjective clause ini berdasarkan kepada nama konjungsinya, sebagaimana dalam tabel yaitu relative adverb dan relative pronoun, karena perannya sebagai subjek. Rumusnya, relative pronoun a subject sebagai melakukan sesuatu, sebagai yang melakukan sesuatu adalah who, was, that ditambah verb ditambah objek. Contoh kalimat relative pronoun as object seperti that big was that you bought, tas yang kamu beli, atau the children whom that my dad visit, anak-anak yang ayahku kunjungi. Terus juga ada relative adverb, yang mana relative adverb ini sebagai conjunction adjective clause yang muncul setelah noun tertentu. Kesamaan dari semua jenis relative adverbnya terletak pada tidak adanya komponen yang hilang. Relative adverb of time, when ini, kata when umumnya digunakan saat sebuah relative adverb berfungsi sebagai kata sifat dari noun berupa waktu. Contohnya ada pada day, month, year, moment, hour, date, dan lainnya. Berikut ini adalah salah satu contohnya. The day when, the year when my brother was born, tahun ketika saudaraku lahir. The building where Ronnie is hiding, bangunan di mana Ronnie tengah bersembunyi. Langsung saja ya ke pengertian noun clause. Langsung saja kita lanjut kepada pengertian noun clause. Noun clause adalah klausa yang difungsikan sebagai noun dan menempati posisi sebagai subjek, objek atau objek of profession dalam sebuah kompleks sentence. Noun clause akan berperan sebagai dependent clause atau anak kalimat, sedangkan bagian lainnya akan berfungsi sebagai independent clause, induk kalimat. Noun clause dapat dicontohkan dengan kalimat seperti di bawah ini. Pertama, they finally vogue bigs, noun. They finally vogue mountain bigs, noun verb. They finally vogue what they wanted, noun clause. Nah, they finally vogue independent clause. What he wanted, dependent clause atau noun clause. What we wanted, noun clause, berfungsi sebagai objek dari vogue verb independent clause. Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa noun clause mempunyai peran sebagai dependent clause dan memiliki fungsi yang salah satunya sebagai objek of verb dari independent clause. Yang mana pola dan fungsi noun clause, yang pertama ada subjek, who atau what ditambah ditambah verb ditambah objek dan ditambah adverb. Contohnya, I know the boy, atau he lost the key. Subjek, person sama dengan who. I know who lost the key, noun clause. The book is mind blowing. It is your hand. Subjek, noun, person, what. What is in your hand is mind blowing, atau noun clause. Terus ada fuck, bukan motherfucker man, bukan fuck. That atau that, fuck that, tambah subjek tambah verb. Contohnya, I remember that fuck that Eric ever told me so. He told me that he often to work in Australia. Nah, ada jenis-jenisnya, jenis-jenis pertanyaannya. Salah satunya yang pertama, yes no question. If whether, apakah. Question, do you like cleansing? Do you like cleansing? If whether you like cleansing. Nah, jadi contohnya, I wonder if whether you like cleansing. Atau WH, question. Nah, perbedaannya adjective clause berasal dari adjective
atau kata sifat dalam bahasa Inggris. Adjective clause sendiri biasanya diawali dengan beberapa kata dalam bahasa Inggris seperti who, that, what, that, was, where. Adverb atau adversarial clause merupakan bentuk adverb dalam bahasa Inggris yang berfungsi untuk menjelaskan verb, kata kerja atau adjektif kata sifat dalam bahasa Inggris. Sedangkan adverb clause sendiri terdiri dari subordinate conjunction seperti when, after, because, though, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, noun clause merupakan bentuk noun atau kata benda dalam bahasa Inggris. Sedangkan yang dimaksud dengan noun clause merupakan sebuah dependent clause yang memiliki fungsi sebagai kata benda noun. Mungkin segitu saja ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.